حتى أرجل لكم عرائس معني أجل الأحباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله على نعمه الغراء وآلائه التطراء، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المخصوص بجزيل البشرى وعلى آله وأصحابه الذاكرين الله كثيرا في السر والجهر. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, dengan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk pengajian rutin. Begitu juga kita mengingat pada malam hari ini adalah peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di tempat ini mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita adalah orang yang beruntung, saudara-saudara, karena pada malam hari ini kita dipanggil khusus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika orang datang ke tempat ini, hakikatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengundang, karena beliau adalah yang mempunyai acara peringatan tersebut. Ketika orang di luar sana, saya malas, bukan karena saya malas, karena mereka tidak diundang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beruntung, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat ini. Semoga nikmat ini terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada orang jelek cinta kepada orang yang cantik, ganteng, kaya dan sebagainya, bisa jadi cintanya ditolak. Bisa jadi cintanya hanya bertepuk sebelah tangan saja. Akan tetapi yang menjadi masalah, justru Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mencintai kita, tetapi kita tidak merasa dicintai oleh Nabi. Beliau cinta kepada kita, tetapi beliau saat ini berpangku sebelah tangan. Umatnya tidak peduli dengan kecintaan kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau berkumpul dengan para sahabatnya, beliau mengeluh kepada para sahabatnya. Apa yang beliau katakan? Wa syauqahu ila ikhwani. Duh, alangkah rindunya saya kepada saudara-saudara saya. Spontan saja kata-kata ini membuat para sahabat bingung. Spontan saja ucapan Rasulullah membuat mereka cemburu. Siapa yang dirindukan oleh Rasulullah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga seluruh para sahabat mengatakan, alasna ikhwanak ya Rasulullah, apakah tidak kami kelompok daripada saudaramu? Qala bala antum ashabi. Kalian adalah sahabat-sahabatku. Walakin unasun ya'tuna ba'di amanu bi walam yarawni. Akan datang nanti di belakang orang-orang beriman kepada aku padahal mereka tidak melihat aku. Wa ana ila ru'yatihim la tahuzzunil aswaq. Duh, kata beliau, aku pengen memandang wajah-wajah mereka. Nabi pengen memandang kita, sedangkan di dalam hati kita tidak pernah terbersit ingat kepada Rasulullah. Kita senantiasa hidup di dalam cinta dan cinta kepada dunia tanpa ada di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah. Seandainya dibuka saat ini hati kita, saudara-saudara,
dibelah hati kita saat ini. Apakah ada Nabi Muhammad di tempat itu? Tidak ada. Ada cinta dunia, ada cinta wanita, ada cinta segala-segalanya di luar sana. Kasihan Sayyidina Muhammad SAW. Beliau bukan dirindukan saja oleh manusia yang memang di hatinya cinta kepada Rasulullah sebenarnya. Akan tetapi beliau dirindukan oleh binatang-binatang. Bahkan kita tahu saudara-saudara, ketika Rasulullah di kota Madinah, penggembala-penggembala menceritakan tentang bagaimana mereka menggembala ontanya kah, sapinya kah, kambingnya kah. Ketika mereka digiring menuju tempat yang jauh daripada Nabi Muhammad, begitu berat, susah mereka digiring. Seakan mungkin mereka katakan, aku tidak mau berpisah dengan Rasulullah. Biarlah saya tidak makan, asal saya dekat dengan Rasulullah Muhammad. Akan tetapi kata para penggembala, setelah mereka telah memberikan makanan, menyantap makanan, digiring ke kota Madinah begitu gampang, saudara-saudara. Kenapa? Karena di kota Madinah telah menunggu Rasulullah. Bau harumnya sudah tercium di telinga, di hidung-hidung mereka. Sedangkan kita, saudaraku, yang dirindikan oleh Sayyidina Muhammad tidak pernah terbersit di dalam hatiku rindu kepada beliau. Alhamdulillah telah kita bacakan kitab Simtud Durar. Beliau adalah seseorang yang kenal betul dengan Nabi Muhammad SAW. Walaupun dengan bahasa Arab yang beliau baca, di dalamnya isinya adalah sifat-sifat mulia Nabi Muhammad. Agar mereka yang membaca itu timbul di dalam hatinya kecintaan kepada Rasulullah SAW, membangkitkan di dalam hatinya kecintaan kepada Sayyidina Muhammad. Karena di dalam hadis Nabi SAW, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnahku, dia adalah orang yang cinta kepada aku, dan orang yang cinta kepada aku, dia beserta aku di dalam surga-Nya Allah. Mudah-mudahan kita malam hari ini diberi curahan rahmat oleh Allah, diberi kasih sayang oleh Allah, hingga hati kita memenuhi dengan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad SAW. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, ketika Rasulullah SAW beliau berjalan dengan sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, dikejar oleh musuh. Beliau tidak takut sebetulnya dengan ancaman musuh. Akan tetapi yang beliau takutkan, seandainya beliau terbunuh, maka bagaimana umat di belakang? Sayyidina Abu Bakar ketika menghantar beliau, kadang-kadang di depan, kadang-kadang di belakang, takut musuh akan menyerang Sayyidina Muhammad. Beliau mengatakan, biarlah ya Rasulullah, seandainya ada pedang, aku dulu yang terhunus, aku dulu yang kena. Seandainya ada tombak dari belakang, biarlah aku dulu yang terkena tombak itu. Beliau mengatakan ketika berada di dalam gua, ya Rasulullah, kalau seandainya aku meninggal, aku tidak ada masalah. Lalu seandainya engkau meninggal, maka umatmu di belakang bagaimana? Yang beliau pikirkan adalah umatnya di belakang. Siapa umatnya? Kita-kita, saudara. Kita tidak pernah cinta kepada beliau. Alangkah bodohnya kita dicintai orang, seorang nabi, seorang wali, seorang yang sangat tinggi kedudukannya di sisi Allah, tetapi kita condong kepada dunia. Ketika berada di dalam gua, Sayyidina Abu Bakar masuk dahulu. Beliau sobekin itu yang namanya pakaian, tutup satu persatu lubang yang ada di dalam gua tersebut. Untuk apa Sayyidina Abu Bakar melakukan itu? Karena beliau takut ada sesuatu yang mengganggu Rasulullah ketika berada di alam gua. Setelah ditutup penuh, Rasulullah bilang, beliau Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, silakan masuk. Baik ya Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, beliau pun menyiapkan pangkuannya untuk ditiduri oleh Rasulullah. Rasulullah tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar. Sedangkan ada satu lubang yang tidak tertutup. Beliau takut ada sesuatu yang keluar. Si lubang itu ditutup dengan kakinya beliau. Takut. Ketika baru saja Rasulullah tertidur, saudara,
keluar seekor ular menggigit Sayyidina Abu Bakar. Beliau tidak menjerit. Beliau tidak mengaduh karena takut Rasulullah akan terbangun dari tidur beliau. Beliau tahan gigitan pertama, kedua, dan ketiga sampai kekuatannya sudah tidak lagi menetes. Setelah itu yang namanya keringat beliau menimpa Sayyidina Muhammad. Terbangun Rasulullah. Malaki Abu Bakar. Kenapa kamu, wahai Abu Bakar, mukamu pucat? Maafkan saya ya Rasulullah, aku telah mengganggu tidurmu. Beliau tidak mengatakan digigit ular ya Rasulullah, tidak. Tapi beliau mengatakan, maafkan, aku telah mengganggu tidur paduka ya Rasulullah. Kenapa ya Abu Bakar? Aku digigit ular ya Rasulullah. Beliau pun meludah, lalu diusapkan di seluruh tubuh Sayyidina Abu Bakar dan sembuh. Beliau pun memerintahkan ular itu dibunuh. Tahu kenapa ular itu muncul, saudara-saudara? Ulama mengatakan ular itu muncul bukan karena menggigit tangan atau menggigit Sayyidina Abu Bakar, tetapi ular itu sangat rindu untuk melihat wajah Rasulullah. Ular itu mendengar, mencium bau wangi Rasulullah. Aduh, Rasulullah saat ini jadi tamu saya. Alangkah beruntungnya saya ketika beliau mau keluar, ternyata ada kaki Sayyidina Abu Bakar dengan ham. Pamit ya, maaf ya Abu Bakar, maaf. Beliau pun menggigit kaki Abu Bakar. Ketika tangan kaki Sayyidina Abu Bakar telah digigit, barulah Alwar keluar dan bisa memandang wajah Rasulullah. Setelah dipandang, Rasulullah serasa puas, saudara-saudara. Beliau pun siap untuk menghantarkan nyawanya. Dibunuh pun siap. Itulah kebahagiaan para binatang. Kecintaan para binatang yang ketika mereka sudah meninggal, kemudian dikisos, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kunu turaban, jadilah kalian tanah. Akan tetapi kita yang dikisos, yang dihisab, tempat kita kalau di dalam api neraka, di dalam surga. Sampai-sampai ketika manusia-manusia melihat yang namanya binatang-binatang itu telah menjadi tanah, beliau mengatakan, ya laitani kuntu turaba. Duh, alangkah beruntungnya seandainya saya juga dijadikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala tanah yang tidak akan ada hisab dan neraka lagi. Binatang rindu kepada Sayyidina Muhammad. Ketika Rasulullah SAW melaksanakan ibadah haji wada, beliau, saudara-saudaraku, membawa 100 onta untuk dipotong. Tidak ada satu onta pun yang membangkang saat itu. Rapi berjalan karena perintah Nabi Muhammad SAW. Ketika duduk rapi. Ketika bangun, sampai mereka pun. Ketika Rasulullah sampai di kota Mekah. Dan saat itu ada pemotongan korban. Rasulullah SAW memotong keinginannya 100 onta tersebut. Tapi yang hanya dipotong hanyalah 63 tahun, 63 saja. Kemudian dilanjutkan kepada Sayyidina Imam Ali Karamullah Wajah. Saudara tahu, ketika Rasulullah memotong, yang namanya onta biasanya yang namanya onta takut dengan yang namanya pisau. Tetapi ketika pisau itu dipegang oleh Nabi, seluruh onta begitu datang kepada Rasulullah untuk dipenggal kepalanya. Satu persatu kepala onta menyodorkan diri kepada Rasulullah. Kenapa wahai onta kamu melakukan demikian? Karena yang namanya pisau, saudara-saudara, tidaklah berarti dengan memandang wajah Rasulullah. Pisau yang begitu keras, pisau yang begitu licin, yang dihantamkan ke telinga atau dihantamkan ke leher tidak berasa karena wajah suci Nabi Muhammad di hadapannya. Mungkin Anda tidak percaya. Coba kita lihat di dalam surat Yusuf. Ketika Sayyidina Yusuf keluar, perempuan-perempuan memotong yang namanya tangan-tangannya tidak berasa. Sampai mengatakan, ini adalah bukan manusia, ini malaikat. Lalu bagaimana dengan Rasulullah? Rasul Muhammad SAW sangat ini senantiasa merindukan kita. Tetapi kita di dalam hatinya tidak ada sedikit pun Rasulullah. Ketika kita mengadakan peringatan Maulid, tujuan yang paling utama adalah para ulama mengumpulkan mereka. Ingat sama nabimu.
Ingat sama nabimu, bangun kamu dari tidurmu. Karena kita, kata Sayyidina Imam Ali, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia ini keseluruhannya saat ini tidur. Tapi ketika sudah berada di alam akhirat, baru dia terbangun. Tapi sudah tidak ada manfaatnya ketika mereka sudah di alam kubur. Mereka tahu amal ibadah. Mereka hanya berkata, ya Allah, hidupkanlah kami untuk apa? Untuk beribadah. Untuk apa? Untuk mendatangi tempat-tempat yang seperti ini. Kenapa? Karena mereka diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang begitu besar. Rahmat yang begitu agung kepada majelis-majelis taklim seperti ini. Keinginan saat itu sudah tidak ada artinya karena sudah berada di alam kubur. Kita pun akan dipanggil oleh Allah. Apakah kita sudah siap menerima panggilan Allah ketika malaikat Israel datang? Berbeda dengan ketika beliau mendatangi Sayyidina Muhammad. Beliau menawarkan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah engkau mau aku cabut ruhnya? Kalau seandainya engkau belum siap, aku akan pulang kembali ya Rasulullah. Apa ada malaikat yang mau menawarkan seperti itu kepada kita, saudara? Kalau saudara kita di saat sholat ditarik oleh Allah, meninggal, alhamdulillah. Bagaimana kalau seandainya hati kita lagi ingat kepada dunia dan dunia dan dunia, sedangkan dikumpulkan yang namanya manusia beserta orang yang di dalam kecintaannya sangat penuh kepada Rasulullah SAW. Yuhsyarun nas ma'aman ahab. Dikumpulkan orang itu beserta orang yang dicintainya. Kita akan meninggal. Malaikat Israel akan datang. Saudara tahu, ketika Rasulullah mau meninggal dunia, beliau bertanya kepada malaikat Israel, wahai Israel, sakit tidak ya orang yang mati itu? Sakit ya Rasulullah. Beliau meminta kepada Allah, ya Allah, beratkanlah mati saya, ringankanlah untuk umatku ya Allah. Beliau meminta kepada Allah, biarlah berat matinya beliau, akan tetapi umatnya menjadi ringan kematiannya. Ya Allah, apa ada pemimpin seperti itu, saudara? Kita tidak menemukan pemimpin yang seperti itu. Sohibul Maulid mengajarkan kepada kita untuk cinta kepada Rasulullah. Itu saja, bukan tujuan lain. Mereka mengatakan ini haram. Dari mana haramnya? Kita saat ini ingat kepada Nabi. Ketika kita membahas tentang Rasulullah, Allah menurunkan mahabbah di dalam hati kita, kecintaan kepada Rasulullah. Dari mana haramnya? Ketika orang diberi rasa cinta kepada seseorang, apakah kita marah kepada Allah? Ya Allah, kenapa saya harus dikasih rasa cinta? Harusnya bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, saya tadinya benci sama seorang itu, sering menyakiti saya, tapi kok saya cinta. Itu alhamdulillah. Bagaimana dengan orang yang diberi rasa cinta kepada Rasulullah? Kalau diberi rasa cinta kepada Rasulullah, tidak akan keluar dari tempat ini kecuali telah terbalas cintanya. Insya Allah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita saat ini berkumpul. Saya meminta Ustaz Komar, kata, tolong saya beri waktu, saya bilang, untuk membahas tentang sedikit Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, aduh Bib, katanya, orang sini paling kuatnya jam 9. Benar. Bagaimana kalau sampai jam 10 saja? Siap? Jangan salahkan Ustaz Komar. Saya yang meminta dengan sangat kepada ibu. Karena saya datang dari Indramayu ke tempat ini dengan membawa grup saya untuk memberikan sesuatu yang lain, agar kita di dalam hatinya ada mahabbah kepada Rasulullah SAW. Kita baca, mungkin kalau kita bahas, mungkin sampai pagi. Saya nggak mau sampai pagi, sampai jam 10 saja. Sepakat? Oke, kalau begitu kita baca. Lam yahtalim qad tutoha mutlaqan abada wa mataza'aba aslan fi madaz zamani. Saudaraku, mungkin ketika kita membahas tentang ini baru kita mengerti, oh Nabi itu seperti itu ya. Kita membahas tentang Rasulullah bukan mengagungkan sesuatu yang di luar daripada kaidah Islam, tidak sama sekali. Kita tahu batas-batas pengagungan kita hanyalah manusia yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai menuhankan Nabi Muhammad. Ada tiga, ketika orang mengadakan maulid sampai mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu Tuhan, tidak ada.
La tutruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam, kata beliau. Kamu jangan mengkultuskan aku seperti orang Nasrani. Tidak kan kita? Sama sekali kita tidak. Kita membahas tentang Rasulullah. Insya Allah muncul di dalam hati kita kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Lam yahtalim qattu tuha. Rasulullah tidak pernah ikhtilam. Ikhtilam itu adalah mimpi yang datangnya dari syaitan yang mengharuskan kita mandi. Itu namanya ikhtilam. Kita dari kecil mimpi. Begitu besar juga karena pikiran-pikiran kita yang gak jelas, kita pun mimpi kembali. Mandi lagi, mandi lagi. Jangan dibuang. Ikhtilam datangnya dari syaitan. Kita tahu bahwa yang namanya mimpi itu ada 3. Ada yang datangnya dari Allah, ada yang datangnya dari syaitan, dan yang ketiga ada datangnya dari pikiran. Ketika kita mau tidur, ibadah benar, meminta kepada Allah dalam keadaan suci, roh kita, kata hadis, akan naik ke atas langit yang ke-7, bertemu ruhnya para wali, ruhnya para nabi, hingga mimpinya juga senang ketemu para walinya Allah. Akan tetapi ketika hati kita penuh dengan kecintaan kepada dunia, kadang-kadang tidur juga, di saat kita lagi lihat televisi, roh kita akan sampai ke bawah bumi yang ke-7. Bayangkan kalau seandainya saat itu kita ditarik oleh Allah dan tidak dikembalikan lagi, maka kita akan selamanya menjadi teman-teman syaitan rajim. Yang ketiga adalah mimpi yang datang dari mimpi, dari pikiran. Ketika kita mikirkan sesuatu, kadang-kadang timbul di dalam mimpi kita. Akan tetapi Nabi Muhammad SAW sangat jauh daripada hal tersebut. Nabi di dalam tidurnya tidak pernah didatangi oleh syaitan. Bagaimana tidak? Beliau mengatakan, masalaka Umar fajjan illa salaka syaitan fajjan akhar. Tidaklah melangkah Sayyidina Umar di dalam satu jalan, setan ingin berjalan, maka dia akan menyingkir karena takut kepada Sayyidina Umar. Bagaimana dengan Rasulullah Muhammad SAW? Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Rasulullah tidak pernah tidur, kecuali beliau senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara tahu, kalau seandainya orang tertidur dalam keadaan suci, dia dicatat ibadah selama dia tidur. 8 jam seandainya dia tidur, wudu dahulu, berdoa dahulu, sampai bangun dia subuh, sudah tercatat sebagai orang sholat. Kita kadang-kadang sholat 5 menit, kalau tidur sampai 8 jam. Bayangkan kalau sholat dicatat ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lam yakhtalif qattu tuha mutlaqan abada. Tidak pernah Nabi SAW ikhtilam selamanya. Wa ma tatha'aba aslan fi madaz zamani. Rasulullah SAW tidak pernah menguap sama sekali, ibu-ibu. Kita kadang-kadang kalau hadir majelis taklim nguap lagi. Tapi kalau lihat bola anti banget kayaknya. Kalau lihat sinetron sampai jam 12 malam juga Masya Allah tenang. Tetapi ketika diajak yuk pengajian sampai jam 10, aduh jam 10 lama ya. Lama jam 10 Bu? Enggak loh Bu. Sama sekali enggak, jam 10 bentar banget. Iya. Mudah-mudahan ibu diberi kekuatan. Bapak-bapak juga diberi kekuatan. Rasulullah mengibaratkan 2 orang yang hadir di dalam majelis ta'lim. Ketika di dalam majelis ta'lim itu tidak betah, dia kelompok orang munafik, kata Nabi. Seperti seekor burung yang dimasukkan ke sangkar, dia pengen keluar saja. Lama banget ini, kuenya ada bagi-bagi. Tujuannya memang hadir maulid untuk cari kue. Tapi yang satu lagi, kelompok orang mukmin masuk ke dalam tempat ini tenang hatinya. Ya Allah, saya merasakan kenikmatan ini. Seperti seekor burung masuk ke taman, nikmat. Tidak mau yang namanya burung itu keluar daripada taman, karena mereka mendapatkan seluruh buah-buahan ada di tempat itu. Allahumma sholli ala sayyidina wa mata tha'aba. Rasulullah SAW tidak pernah menguap, saudara. Karena yang menguap, kata Rasulullah, adalah datangnya dari syaitan. Itu tertawanya syaitan. Makanya tutup yang namanya mulut kita ketika nguap. Wah, lebar banget kayaknya. Apalagi kalau habis makan pete.
mengganggu banget yang di sebelahnya. Betul, tutup itu. Bahkan di dalam hadis, siapa orang yang menahan ketika dia tasawuf akan diberi kalamnya, kalam hikmah, kata Allah Subhanahu wa taala. Tahan sekuat-kuatnya. Kalau seandainya terbuka juga, tutup dengan telinga tangan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minhud dawabu falam tahrub wa ma waqa'at dhubabatun abadan fi jismihil hasan. Daripada beliau yang namanya binatang-binatang, tidak ada satupun yang lari daripada Rasulullah, saudara. Mereka akan senantiasa senang kepada Rasulullah. Bahkan tempat mengeluhnya mereka kepada Rasulullah. Ketika Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam lagi berjalan dengan sahabat-sahabatnya, tiba-tiba ada seorang pemuda yang habis berburu membawa kijang. Ketika bertemu dengan Rasulullah, kijang itu meneteskan air mata, ibu-ibu. Kijang itu menangis. Rasulullah mengajak bicara. Coba kita perhatikan. Rasulullah mengajak bicara. Bicara siapa? Bicara kijang. Apakah kijang kukuk dan bersabar dengan suara? Tidak. Hati ke hati beliau berbicara. Diberi kepahaman oleh Allah. Sohibul Maulid menceritakan tentang Rasulullah, tidak mengerti, tapi hati beliau ikhlas karena Allah, masuk insya Allah ke dalam hati kita. Jangan dengarkan orang-orang yang anti dengan masalah ini. Biarlah mereka berbicara, berkicau dan sebagainya, tidak ada masalah. Yang penting saya merasakan kenikmatan. Ketika kita di dalam satu majelis kemudian menemukan kenikmatan, apalagi yang kita cari, saudara-saudara. Ketika saya di Hadramut di Timur Tengah menuntut ilmu, teman-teman saya banyak dari Amerika menceritakan kepada saya, seandainya orang-orang Amerika tahu kenikmatan yang ada di sini, ketenangan yang ada di sini, pasti mereka akan masuk Islam keseluruhannya. Menemukan kenikmatan itu yang paling utama, saudara-saudara. Mereka diberi kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak menjamin mereka menjadi nikmat. Bahkan mereka banyak yang bunuh diri walaupun kaya dan tenar. Berarti tidak sama sekali yang namanya kekayaan itu membuat tenang hati kita. Ketenangan kita adalah ketika ingat kepada Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah akan menyenangkan hati. Bukan zikir itu saja kepada Allah, tetapi bi dzikril Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zikir bukan kepada Allah saja. Pengertian daripada ala bi dzikrillah tatmainnul qulub adalah ketika menyebut Nabi Muhammad pun kita diberi ketenangan oleh Allah. Loh, kok hadisnya dari mana? Wa rafa'na laka dzikra. Aku akan mengangkatmu ya Muhammad setinggi-tingginya. Ingatanmu aku akan angkat. Ketika beliau bertanya kepada Sayyidina Jibril, apa daripada arti ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidak disebut nama aku ya Muhammad kecuali kamu juga disebut namanya. Jadi kita ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi akan menjadi tenang hati kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketika beliau berjalan menetes air matanya, lalu beliau bertanya kepada kijang. Bisa dilihat di dalam kitab-kitab banyak sekali apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kenapa wahai kijang kamu meneteskan air mata? Ya Rasulullah, aku tertangkap di saat anak-anakku saat ini dalam kelaparan. Anakku belum menyusu ya Rasulullah. Mintakan izin sama orang ini untuk melepaskan aku dahulu. Aku akan berlari untuk menemui anak-anakku dan menyusuinya. Setelah itu akan datang kembali ke tempat ini ya Rasulullah. Kepala pun menjadi taruhannya. Beliau pun Rasulullah berkata kepada pemuda, wahai pemuda, bolehkah kamu mengizinkan? Siapa yang bertanggung jawab? Saya yang akan bertanggung jawab. Pasti kijang itu akan kembali. Kijang itu diberi izin, pergilah dengan kencang lari menuju anak-anak yang saat itu lagi menangis, saudara-saudara. Seorang ibu, ya Allah, kasih sayang. Tetapi kasih sayang seorang ibu dibandingkan dengan kasih sayang Rasulullah tidak ada apa-apanya, saudara-saudara. Innahu arham bik min ummik, innahu arham bik min abik, innahu arham bik min baini janbik. Allah, Nabi lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Nabi lebih sayang daripada seorang ayah daripada anaknya. Nabi lebih sayang bahkan daripada diri kita sendiri, saudara.
Ketika kita dicintai oleh orang tua, kemudian orang tua masuk ke dalam sorga, apakah dia mau menunggu di sirat? Tidak. Ketika orang tua sudah beramal, kemudian dia disuruh perintah oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu masuklah ke sirat, kamu akan menjadi orang selamat dan ahli sorga. Mereka pasti akan segera dan meninggalkan anak-anaknya. Tapi Rasulullah, ketika beliau diperintahkan oleh Allah, ya Muhammad, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ya Allah. Bagaimana dengan umatku ya Allah? Ya Muhammad, bagaimana kalau seandainya umatmu aku masukkan ke dalam surga setengahnya? Kamu milih mana? Umatmu masuk ke dalam surga setengah? Kamu milih syafaat. Saya milih syafaat ya Allah. Bagaimana kalau 3/4 yang masuk ke dalam surga atau syafaat? Saya milih syafaat. Kenapa katanya? Kalau seandainya masuk surga setengah, lalu bagaimana dengan setengah ya Allah? Kalau masuk 3/4, lalu bagaimana dengan 1/4-nya? Saya akan senantiasa menunggu, ya Allah, mereka biarlah masuk ke dalam surga semuanya. Allah. Nabi Muhammad SAW, kasih sayang yang melebihi daripada kita, saudara-saudara. Kembali lagi kepada masalah tadi. Kijang itu setelah menyusui, dia pun mungkin berkata kepada anak-anaknya, "Nak, aku sudah ada janji dengan Rasulullah. Aku tidak mau mengingkarinya." Kijang bisa melarikan diri, saudara. Bisa tidak melarikan diri? Bisa, tidak kembali lagi. Akan tetapi kijang itu siap untuk dipenggal kepalanya karena takut Rasulullah akan kecewa. Sedangkan kita setiap harinya mengecewakan Rasulullah. Jangan kita menganggap saya sudah sholat Anda itu di mana derajatnya. Dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum yang diingat dunia dan dunia. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kata Allah. Yang beruntung itu adalah orang-orang yang sholatnya khusyuk. Bahkan Imam Ghazali memasukkan khusyuk termasuk daripada rukun sholat. Kita sholat tidak. Kadang-kadang sholat juga, Masya Allah, nggak jelas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan barokah kumpulnya kita di tempat ini, insya Allah kita akan dilihat oleh Allah Azza wa Jalla karena kita menghormati Sayyidina Muhammad. Guru daripada Al-Habib Ali, pengarang Simtud Durar, beliau memberikan pendapat. Beliau katakan bahwa ketika di dalam peperangan Tabuk, orang-orang sudah kehabisan makanan, Pak. Datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kehabisan makanan nih, Pak. Kita mau perang. Sudah, kumpulkan saja yang tersisa daripada makanan Anda. Kumpulkan. Ada yang punya 1 korma, ada yang punya lebih, ada yang punya gandum yang seterobok saja, 1 genggam saja diberikan. Dipegang oleh Nabi SAW, disuruh para sahabat untuk mengambil sepuasnya. Ada yang mengambil 1 karung, ada yang mengambil 2 karung, setelah dipegang oleh tangan Rasulullah. Kita saat ini katanya, kata beliau, datang ke tempat ini dengan membawa iman sedikit-sedikit. Ada yang membawa sir sedikit. Tapi ketika berkumpul di tempat ini, dengan kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan doa dari Rasulullah. Keluar dari tempat ini, kita telah membawa penuh jasad kita, diri kita daripada rahmatnya Allah. Maka datangi tempat ini. Insya Allah ada manfaatnya. Jam 10 masih banyak yang harus kita bahas. Mau dilanjutkan? Capek. Saya sampai serakin, sekomanya udah deg-degan, dia lagi jaga. Jangan-jangan orangnya nanti kabur. Enggak, saya bilang insya Allah mereka telah diundang oleh Rasulullah, siap menerima hidangan dari Rasulullah. Hidangan yang datangnya dari Rasulullah lebih nikmat daripada hidangan aqua dan makanan yang telah disediakan sekomah. Hidangan dari Rasulullah adalah ketika pulang membawa, ya Allah, Masya Allah ya, cerita Nabi itu indah. Itulah kenikmatan yang diberikan pada saat ini kepada kita. Lebih-lebih lagi ketika bisa bertemu dengan beliau di akhirat nanti. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang namanya dawab tidak akan menyentuh, saya singkat saja. Dubabatun abadan fi jismil hasani. 2 saja baris. Dubab. Tahu dubab? Lalat. Tidak ada satupun yang menyentuh jasad Rasulullah. Kita kadang-kadang kalau lagi sholat, plak-plak. Kalau lagi makan, plak lagi. Masuk kadang-kadang ke hidung, ke telinga. Ini kurang ajar banget lalat. Dan dia nggak peduli loh. Saya, Habib Kiai,
tetap saja dimasukin. Kurang ajar memang lalat. Ya Bu ya. Tapi kepada Rasulullah tidak ada yang berani dzubab itu menyentuh Rasulullah. Bahkan kepada cucu daripada beliau Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani tidak menyentuh itu yang namanya dzubab. Ketika ditanya, ya Kanjeng Syekh, kok dzubab itu tidak ada yang menyentuh paduka? Tidak ada manisnya dunia di dalam diri saya, dan tidak ada manisnya akhirat di dalam diri saya. Manisnya dunia tidak ada karena di dalam hatinya tidak cinta kepada dunia. Manisnya akhirat tidak ada. Walinya Allah itu menginginkan surga ibadah, Bu. Tidak ada. Mereka menginginkan hanya ridho dari Allah. Kalau kita kan enggak, ceritakan, oh surga, oh yuk. Neraka, aduh takut tapi mendekati gimana? Iya. Jadi yang namanya dzubab itu tidak menyentuh fi jismihi, di dalam jasadnya beliau Al-Hasan yang sangat indah. Ini panjang pembahasannya. Insya Allah kapan-kapan di saat pertemuan yang akan datang kita akan lebih membahas tentang masalah beliau. Tujuan satu, munculkan keinginan untuk bertemu dengan Rasulullah. Harus ada rindu kepada Nabi. Rindu itu buah daripada apa? Buah dari mahabbah. Orang rindu, kalau tidak senang bagaimana mungkin rindu? Ya kan? Senang dulu baru rindu. Dan kita senang tidak akan mungkin kalau kita tidak membahasnya. Ya kan? Kita akan cinta kepada seseorang kalau kenal orang itu. Dibahas, wah masa sih? Masa senang kan? Nah, orang yang cinta ketika ada pembahasan tentang Rasulullah harusnya senang. Karena kitanya senang. Ibu senang kepada seseorang. Ketika dipuji orang itu, Masya Allah, iya. Tapi ketika dicaci maki, marah ibu. Nah, kita senang sama Nabi. Kalau ada orang memuji Nabi, awas, bid'ah, haram musyrik loh. Masuk neraka kamu. Ya Allah, kok bisa ya? Bisa seperti itu. Ketika kita dicintakan kepada dunia dan masuk ke dalam hati kita, nggak ada orang bilang, haram bid'ah, ini dunia. Tidak. Tapi ketika ada mahabbah di dalam hati, kenapa orang ribut? Bukan itu yang kita harus perlu perhatikan, saudara. Tapi yang perlu diperhatikan daripada inti kumpulnya ke tempat ini adalah pembahasan tentang Rasulullah. Akan timbul mahabbah. Kemudian daripada mahabbah itu akan syauq, rindu kepada beliau. Kerinduan itu adalah sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.